Halo, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di kuliah pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mekanisme kerja dari metformin ya. Pada video sebelumnya kita sudah pernah membahas yaitu tentang mekanisme signaling dari insulin ya. Jadi bagaimana insulin itu menghantarkan sinyal mulai dari menempel pada reseptor insulin sampai akhirnya membuat perpindahan GLUT4 yang tadinya di sitoplasma menuju ke permukaan sehingga uptake dari glukosa bisa lebih ditingkatkan. Jadi semakin banyak GLUT4 yang ada di permukaan sehingga glukosa lebih banyak masuk ya. Nah, itu sudah pernah kita bahas di video sebelumnya ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana mekanisme dari metformin bisa mempengaruhi uptake glukosa dan bisa mempengaruhi signaling dari insulin. Oke. Perlu diketahui bahwa signaling dari insulin itu ada dua jalur ya. Yang pertama jalur PKB atau AKT itu sudah kita bahas secara mendalam di video kita, cek aja di deskripsi ya. Yang belum kita bahas itu tentang signaling dari AMPK. Jadi sebetulnya ada dua jalur yang digunakan oleh insulin sehingga pada akhirnya kedua jalur ini ya sama-sama mempengaruhi uptake glukosa, kemudian sensitivitas terhadap insulin ya. Si metformin ini itu dia mempengaruhinya jalur AMPK. Ya mempengaruhi jalur AMPK. Nah, AMPK sendiri itu fungsinya apa saja sih? Oke, akan kita bahas ya. Jadi AMPK itu merupakan enzim yang nantinya akan aktif dipengaruhi oleh AMP, kemudian LKB1, kemudian latihan fisik. Nah, jadi disinilah fungsi dari latihan fisik itu kenapa kok bisa dikatakan dia mempengaruhi uptake glukosa. Karena latihan fisik ini akan mengaktifasi AMPK. Disitulah fungsi dari latihan fisik sehingga bisa meningkatkan uptake glukosa ya. Karena AMPK itu merupakan salah satu mekanisme jalur yang digunakan oleh insulin untuk menurunkan kadar gula darah ya kan. Jadi latihan fisik itu bisa menurunkan gula darah dengan jalur aktivasi AMPK. Nah, AMPK itu akan ngapain aja kan? Itu sebetulnya banyak sekali fungsi dari AMPK. Nah, salah satunya yang berhubungan dengan insulin, dia itu ternyata masuk ke dalam jalur yang nantinya akan mempengaruhi translokasi atau perpindahan dari GLUT4 ini. Jadi AMPK ini nanti dia akan mengakibatkan translokasi GLUT4. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa GLUT4 ini, glucose transporter ini, itu mayoritas dia kalau yang GLUT4 ya, itu mayoritas dia ada di sitoplasma. Jadi yang ada di membran itu sangat sedikit. Jadi insulin datang akan melalui berbagai macam signaling ini ya, yang sangat panjang, akhirnya GLUT4 ini akan berpindah dari sitoplasma ke membran sel. Nah, metformin ini mengaktifasi si AMPK ini, sehingga AMPK aktif, akhirnya dia mengakibatkan translokasi dari glucose transporter 4, sehingga dikatakan metformin bisa meningkatkan uptake glukosa ke dalam sel. Seperti itu ya. Nah, dikatakan juga si metformin ini berfungsi untuk memperbaiki atau meningkatkan sensitivitas ya dari reseptor-reseptor insulin seperti itu. Oke, untuk metformin seperti itu mekanisme kerjanya. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, halo selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di kuliah pagi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang farmakologi mekanisme kerja dari sulfonylurea. Oke. Nah, di video sebelumnya kalau nggak salah di video tentang fisiologi hormon insulin itu kita sudah pernah bahas bagaimana proses sekresi insulin itu ya. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana sih mekanisme kerja dari sulfonylurea. Kilas kita akan refresh sedikit tentang materinya ya, tentang proses bagaimana insulin itu disekresi secara biasa itu bagaimana. Oke, jadi glukosa akan masuk lewat glucose transporter. Glucose transporternya ini glucose transporter 2. Jadi GLUT itu ada macam-macam ya. Kalau di sel beta pankreas itu GLUT-nya adalah GLUT2. GLUT2 ini akan menjadi sebuah jalan masuk bagi glukosa, akan menjadi sebuah channel untuk glukosa bisa masuk ke sel beta pankreas. Nah, kemudian di dalam sel beta pankreas glukosa akan dirubah menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian akan dirubah menjadi asam pirufat dan disitulah akan terbentuk ATP. Ketika dihasilkan ATP semakin banyak ATP terbentuk, maka ATP di sini itu akan membuat channel kalium yang awalnya dia sifatnya bocor, jadi kalium bisa keluar terus. Dengan kondisi kalium keluar terus, maka perubahan polaritas akan terjadi. Yang tadinya minus 70 mV, karena kalium yang sifatnya positif tadi tidak bocor, maka polaritasnya akan berubah menjadi sekitar minus
50 mV. Ketika terjadi perubahan polaritas akan ada sebuah channel yang aktif yang dinamakan channel kalsium. Nah, kalsium ini channelnya akan terbuka, kemudian kalsium dari luar akan masuk ke sel beta pankreas. Ketika kalsium ini masuk, dia akan mempengaruhi si vesikel insulin sehingga terjadi proses sekresi si insulinnya ini keluar dari sel beta pankreas. Seperti itu. Nah, sulfonylurea itu merupakan golongan obat yang sifat kerjanya itu insulin sekretos ya. Jadi dia itu merangsang sel beta pankreas untuk mensekresi insulin lebih banyak. Dengan cara apa? Sulfonylurea ini itu akan bekerja pada bagian kalium channel. Dia akan ngeblok kalium channel ini. Nah, dengan demikian, semakin banyak kalium channel yang diblok, di sini kan pasti ada banyak ya channel kalium yang lain. Channel kalium yang lain kan banyak, nggak cuma satu doang. Nah, dengan dia diblok, sehingga polaritas dari sel beta pankreas bisa tercapai lebih cepat dan lebih lama, ya kan? Karena efek obat ini. Dengan polaritas minus 50 mV, maka channel kalsium akan terbuka. Semakin banyak yang terbuka, kalsium banyak yang masuk, ya kan? Sehingga vesikel insulin semakin banyak yang disekresikan keluar, sehingga insulinnya lebih banyak. Oke, jadi itulah mekanisme kerja dari sulfonylurea. Salah satu contohnya apa? Satu aja ya, itu glimepirid. Glimepirid ini tersedia dalam bentuk tablet 1 mg, 2 mg, 3 mg ya. Nah, biasanya dia dikonsumsi 1 tablet sehari. Penggunaan obat ini itu harus dievaluasi oleh dokter. Maka tidak boleh kita membeli obat ini tanpa pemantauan dari dokter, tanpa resep dari dokter ya. Nah, untuk masalah terapi, obat-obatan, seperti itu kita akan bahas di kelas pagi. Jadi khusus. Kalau ada pertanyaan silahkan komen. Kalau ada saran dan koreksi silahkan komen juga. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Selamat pagi. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di kuliah pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin ya. Nah, obat yang saat ini akan kita bahas adalah golongan alpha glucosidase inhibitor atau acarbose ya. Sebetulnya bagaimana cara mekanisme kerja obat ini? Nah, sebelum kita membahas lebih detail tentang mekanisme kerjanya, kita akan mereview sedikit tentang beberapa jenis karbohidrat. Oke, teman-teman masih ingat ya bahwa karbohidrat itu ada yang monosakarida, kemudian oligosakarida, kemudian ada polisakarida. Nah, di sini yang perlu teman-teman tahu adalah yang oligosakarida, karena ini berhubungan dengan mekanisme kerja dari acarbose nanti ya. Oligosakarida ini itu kurang lebih 2-10 monosakarida. Jadi dia rantai monosakarida 2-10 jumlahnya itu berjejer ya, membuat suatu rantai. Contohnya apa saja? Contohnya sukrosa ya. Ini saya tulis di sini ya. Contohnya ada sukrosa, kemudian ada maltosa, kemudian ada laktosa. Nah, kalau yang glukosa, fruktosa, galaktosa itu masuknya adalah monosakarida. Nah, sebetulnya oligosakarida ini dibagi menjadi beberapa jenis ya. Sebelum ke sini itu dia ada penggolongan lagi. Ini yang saya tulis ada 3 ini itu termasuk oligosakarida yang tergolong disakarida. Oligo itu kan 2-10 monosakarida ya, 2-10 ya kan. Nah, yang saya tulis 3 ini itu dia termasuk yang 2 ya, 2 monosakarida. Makanya dia disakarida. Sebetulnya ini juga ada yang trisakarida, ada yang tetrasakarida, kemudian ada pentasakarida. Pokoknya dia 2-10. Kita perlu membahas ini karena nanti kita akan membicarakan seputar oligosakarida. Seperti itu ya, oke. Kita hapus dulu ya. Nah, di sini ada sebuah gambar ya yang dari tadi sudah ditampilkan. Ini akan saya sampaikan dulu bahwa yang warna merah ini ya, itu adalah enzim glukosidase. Dia merupakan enzim alpha glukosidase. Nah, kemudian yang ini itu merupakan oligosakaridanya. Jadi situasi ini terjadi di dalam lumen usus ya. Yang ini itu adalah lumen. Dengan ini itu adalah sel-sel ya, fili-fili usus ini ya. Jadi ini
diperbesar, dilihat secara mikroskopis, jadinya seperti ini. Yang warna hijau itu adalah akar bos ya. Nah, akar bose ini akan menjadi sebuah alfa glukosidase inhibitor, sehingga enzim alfa tidak bisa memecah oligosakarida. Jadi oligosakarida ini kan nggak bisa terserap oleh sel-sel usus, harus dalam bentuk glukosa baru bisa kan. Tapi perlu diketahui ya, bukan berarti tidak ada glukosa sama sekali. Jadi si akar bose ini juga punya ambang batas ya, jadi dia mampu mencegah berapa banyak alfa glukosidase gitu. Tidak semua alfa glukosidase itu diblok oleh akar bos ya. Tergantung dosis juga kan, berapa dosisnya yang sesuai gitu-gitu. Jadi seperti itulah fungsi akar bosnya. Jadi dia bekerjanya memblokir atau ngeblok lah ya fungsi dari alfa glukosidase, sehingga alfa glukosidase ini tidak bisa memecah oligosakarida. Jadi seperti itu penjelasannya. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman semua silakan komen. Kalau ada saran dan koreksi silakan komen juga. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih, selamat pagi.